dan ini dibatal sumurun siang salut imana mangaramuti hati-hati do pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Para semalita menang tahu kabar Janika di pesta Pentekosta Kasasawan itu di Pahbali. Tersurat lain di surat Sada Yohanes itu opat membuka siang ayat 6 julu 1 ayat Paulus. Tada ningkot di nasito hamun angka hamona una maganotod di hapos hamu ujuni hamuna manang nasi yang dia batah katodi ay nung kabor toro panulilang pargagga tuporti siya matanda hamuto di debata ganuto di namaton Yesus Kristus nampo di bawah samudagi imasian debata ganuto di naso marhapoton Yesus ima nasosian debata ima mengalami anti Kristus nanangori somo nang binigyan jalan lima di pot idiom ibadah nuai sian debata doang doang aka anak jalan lima di tamu hamu nasihat hai ubal gadu ibadah dari bagasan hamu asa dari bagasan pot idiom sian pot idiom doang nasihat tiba ini sian pot idiom hal nasihat jalan kami portibiodo nasihat siang debatado dia kita hal nama nada debata ima nama nani kita hal naso siang debata ima naso tumangi kita siang itu tatada todi hasitoman do todi si paulo ido yang sah. Hubungan pengalaman di bagasan Kristus Yesus di zaman modern teknologi sinuayon langgodan doa ajaran-ajaran palsu partoda nalipe pergagap raga doa pengalaman siang kita mau doa kamu yang na mengalami udang akahalan nawa menurut kita bahwa ajaran-ajaran nasito hidup nasihat jadi menguji kita nama do odo nasito itu hapusnya. Zaman sekarang semakin hari semakin banyak ajaran palsu dengan ajaran-ajaran yang aneh kita boleh dengarkan, terutama anak kami di media sosial. Budaya ajaran-ajaran nabui berbeda dengan nabui apa yang jadi hapusnya. Ada pemain yang ada. Misalnya udang taboto menolak penggunaan mulus, mengajari anak-anak muda supaya menikah pada orang tua, tanpa melibatkan orang tua, dan ada juga yang mengatakan bahwa saya sudah beberapa kali dari surga buat nasi. Udang doa anak-anak orang yang bagasan kikion, tetapi belakangan ini ajaran tersebut boleh semakin banyak kita dengar. Nama seseorang ini mengatakan ini Uria. Nanti nomos Islam bahwa mereka menghadapi cukup banyak ajaran-ajaran gnostik tentang pengetahuan yang mengutamakan pengetahuan analogi sesuatu yang masuk akal. Oleh karena itu sesuatu yang tidak masuk akal bukanlah suatu ajaran menurut mereka. Di tengah-tengah di permukaan sudah diuji harus yang mendasar umpah ini nomos surat di doma unang harus saya usaha alai uji menguji untuk meneliti. Dikatakan menguji berarti diminta supaya setiap orang boleh lebih berhati-hati. Song-song ini kita mau dua tahun di bagasan kita boleh
awal yang dibagasan Kristus Yesus di pesta Pentakosta, kedua hubungi mau mengingatkan kita supaya kita boleh memuji setiap ajaran-ajaran, supaya kita boleh berhati-hati. Unang tadi kita harus percaya Al-Quran kita mendengarkan najamnya Tuhan, bahkan boleh kita terhipnotis dan akhirnya kita berpindah keyakinan. Nah di dalam Islam satu kita dari semangat di debatan mana dan koordinasi ini ramah bagaimana. Kalau kita katakan untuk mendeteksi uang palsu sudah ada alat mesinnya. Untuk mendeteksi ucapan seseorang itu sudah ada lie detector. Melalui gestur juga terlihat apakah orang itu berwas. Lalu juga menguji Tuhan. Ujilah mana dan Tuhan. Rasanya ini pekerjaan cukup sulit. Asabui mana kita. Nah perjulung bahwa asabui kita dibagasan perbuatan menjadi seorang yang waspada terhadap ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, iman mendidik alat uji yang terutama harapan dewata. Firman Tuhan. Setiap orang tidak akan bersuci kalau dia tidak paham satu pelajaran karena maknanya mulut dan dihafal nasihat dan dengan nasihat dan diuji nasihat pasti godang lolos karena dia tidak paham, tidak mengerti. Sungguh-sungguh hidup kita menang. Kalau kita tidak mendalami firman Tuhan, kita tidak mengumpulkan firman Tuhan, kalau firman ini tidak menjadi perenungan kita siang dan malam selama melakukan pesamen, pasti kita juga tidak mampu menguji. Lebih gampang jujur kita diskusi di kesempatan yang ada bersih kata-kata manipul tarik untuk acara-acara. Ada betul dengan amal seorang. Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami firman Tuhan dan diskusi karena kita sudah bisa langsung merespon dan menjawabnya dengan teguh dengan yakin. Tetapi ragu-ragu muncul karena karena kita juga belum paham sebenarnya, belum terlalu paham dan belum terlalu mengerti. Gimana? Mari kita lebih mengumpul firman Tuhan. Sungguh-sungguh doa di kita apakah setiap orang di tempat ini setiap hari mengumpul firman Tuhan? Kehadiran kita di sini apakah karena pergumulan kita yang berjumpa dengan Tuhan? Kehadiran kita di tempat ini apakah karena kita ingin benar-benar Tuhan itu mengubahkan hati kita melalui perayaan Pentakosta Tuhan? Sampai seorang terus menjadi Tuhan yang mulia dan akan beriakan di gudang mulia, bahkan ada yang sampai mulia datang. Mau lihat yang baru teman-teman mulia, bahkan aman dan tidak boleh hadir pada saat ini. Dari anak-anak yang melakukan anak-anak muda dan anak-anak mulai absen. Jadi luar biasa, kita yang kompak absen. Aman muda ini suatu hal yang sangat menggunakan. Tetapi ternyata kita diuji. Walaupun dunia itu diperbaiki, tidak akan membiarkan kita itu hadir dalam beribadah. Pasti bawa kita, pasti kita datang. Jadi betul juga kita sesuatu. Apakah dia menjadi bagasan diri kita? Bagaimana mungkin kita mampu menguji roh lain, menguji acara yang lain? Kita tidak tapi hapus roh. Hari besok tapi masih kita diuji, masih dipertanyakan. Ini hal yang sangat konkret dan realitas dalam kehidupan kita sekarang. Firman Tuhan harus menjadi alat uji yang utama. Ini yang boleh kita pegang. Jadi orang hati-hati membedakan. Jadi mulut itu masa ajaran-ajaran dan dari kehidupan yang beruntung, mungkin banyak dari kita mengalami hal tersebut. Ikutlah kasih berkat, ikutlah kasih berkat. Jangan menjadi ragu dan bimbang dunia. Jadi ini dari pengalaman siang teman-teman dan karena firman Tuhan hari ini mau mengajak kita supaya menjadi seorang Kristen yang menghadapi pergumulan yang sesat. Jadi tidak bisa kita lulus uji kalau kita tidak memahami. Ini analoginya. Kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, pasti hati kita juga menjadi tidak tenang dan tidak mengerti sebetulnya. Ayat kedua, amal berpenggunaan, nabui gabesa senjata untuk menguji roh atau ajaran-ajaran yang ada di tengah dunia ini adalah supaya kita yakin betul
Firman hari ini sudah kita dengarkan, kemarin juga sudah kita dengarkan, beberapa minggu yang lalu sudah kita dengarkan, tapi sering tidak kita refleksikan dalam diri kita. Jujur dan tahulah, berarti kita menjadi orang yang tidak mau mendengar. Di bagian satu buku di payung mono masih di jalasi yang dibata, imahan mau mendengar, tadi sensitif telinganya terhadap firman Tuhan. Sensitif telinganya, bukan sensitif pada hal-hal kalau dirinya dibicarakan, kalau dirinya dipercakapkan langsung sensitif Tuhan, tapi lebih sensitif terhadap firman Tuhan. Peka, kalau kita katakan peka mendengar. Apakah kita punya telinga yang peka mendengar firman? Hati yang peka mendengar firman Tuhan. Ini refleksi yang sangat sederhana, tapi jangan kita lakukan. Mari kita memiliki telinga yang mau mendengar firman Tuhan, tapi juga hati yang mau mendengar firman Tuhan. Hidup di bagas untuk pohon, hal mana dikatakan iman menangani kita, menangani mendengar. Hidup baik katanya bukan mertua, hawa, itu mayum, jalan. Jadi mendengar itu sudah sangat mendasar dalam kehidupan seorang Kristen untuk menjadi orang yang bertumbuh dan berbahagia dalam Tuhan. Mana iman adanya mendengar Tuhan. Bukan hanya kita yang mau didengar oleh Tuhan. Bukan sering demikian maunya Tuhan dengar kita. Lalu kalau menjadi kalau 20 menit nggak bisa sama kita. Tapi tidak ada kata mahiti akan apa saja. Tapi kita sudah bisa. Mulai terhadap mana mulai ada notif di handphone langsung kita gitu. Padahal Tuhan sedang berbicara. Tapi kalau kita berdoa, kita mau Tuhan dengar. Dan dia harus dipertanyakan sebuah jujur di kami. Kita berdoa terus. Ini Tuhan dan dia harus menanyakan. Tapi kalau Tuhan berbicara, berfirman, kita tidak mau dengar. Bahkan setiap kali dijumpai kita, jangan berkata bukan ini kita juga tidak mau dengar. Saya katakan, hari ini kita belajar tradisi mendengar. Tanya sensitif kita terhadap firman Tuhan. Memang nama jahat yang dia ini menjadi dasar kita. Setiap hari ini harus menjadi dasar dan budaya kita. Memulai yang tahu, memulai setiap pekerjaan kita. Hari ini di bagasan terpukul, selain kita memuji juga roh atau ajaran yang ada dalam kita, yang kemudian dikatakan adalah memuji diri kita sendiri. Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku yang Allah, selawilah hatiku dan pujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Pujilah aku ya Tuhan. Membedakan apa? Oh Tuhan, sudi maaf. Puji aku Tuhan. Lihat hatiku ada memang menjujur doa. Rodikas doa memang. Mereka zaman itu. Hatiku menjujur doa Tuhan. Di bagasan doa. Kita mau di suatu ketika kita minta Tuhan untuk memuji kita. Jadi Mazmur selalu berdoa dalam doanya meminta supaya Tuhan menyenangi hatinya. Lihat hatiku Tuhan. Jangan-jangan aku tidak saja. Supaya ketika kita berada di posisi itu, oh Tuhan sulit kita. Asal dibuhi roh dan pikiran kemarin itu kepada dia. Dan ini permohonan kita. Yang pertama ketika kita mau meminta kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya kita dipenuhi oleh roh dan kuasa Tuhan. Minta dulu Tuhan supaya memiliki hati kita. Jadi ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, baru kita akan dibentuk. Oh Tuhan, sulit kita. Ada yang belum saya bilang. Boleh mengiringi untuk
Mulai tema ini Tuhan, di bagasi pertemuan, di pesta pertemuan asa salah tertib berbagi, mengasah beri asa marah presel bantu kami di Tuhan, maniu hatanya, atik nama rohani mengutus dari Tuhan, itu keluarga mabuah kaya asal cuma tipu marhite bari kamari marhite hata bornino Tuhan mengaruhani jalan mau tunjukkan lorong asa bumi mabuah asa bumi hol harus ikon gabe sahabat Kristen nalikas Tuhan mengarah akan keluarga yang benar asal contoh itu alih Tuhan perkuliahan gudang akan masa Tuhan yang benar yang angka perkuda hari dua nama naik wahana mana angka persoalan itu mana perkuliahan nama naik wahananya asal menjauh habisnya asli rohani Tuhan bantu maaf persoalan dan tiki gaya hari lam coba itu asih rohani hari itu wanita pria apa bebeci mari jalan sesinya mana cinta kau mana dia di tomat-tomat pria jalan hidup rohani Tuhan kau mana dia di tomat-tomat keluarga mereka sisa dosa mari kita Tuhan Yesus Kristus sifat Tuhan. Amin. Tapi jangan lupa hari ini kita siap. Buku ini nomor 600.